kali ini kita akan belajar tentang menentukan sumbu simetris dan nilai optimum. Tentu di bagian ini ada 3 bagian. Yang pertama, menentukan sumbu simetris. Kemudian yang kedua, menentukan nilai optimum. Dan yang ketiga adalah menentukan titik puncak atau biasa disebut juga sebagai titik balik. Nah, kalau kemarin pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang bagaimana caranya menggambar grafik fungsi kuadrat, maka kali ini kita belajar tentang menentukan sumbu simetris dan nilai optimum. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Dan nilai optimum. Yang pertama kalian lihat Y atau Fx ini adalah fungsi kuadrat. Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Ini adalah fungsi kuadrat. Kita perhatikan di sini, A merupakan koefisien yang nempel pada variabel x kuadrat. Kemudian nilai B adalah koefisien yang nempel pada variabel X dan nilai C yang berdiri sendiri. Oke, selanjutnya sumbu simetris. Perhatikan, untuk mengetahui pengertian daripada sumbu simetris, yang pertama, perhatikan jika nilainya A lebih dari 0 atau positif, maka gambar yang dihasilkan seperti ini. Untuk A-nya positif, atau untuk memudahkan kalian mengingat, bentuknya seperti orang tersenyum. Jadi kalian tahu bahwa grafik fungsi kuadrat, menggambar grafik fungsi kuadrat itu gambarnya akan membentuk parabola. Entah itu parabola yang menghadap ke atas atau parabola yang menghadap ke bawah. Selanjutnya, jika nilai A kurang dari 0 atau A-nya itu min, maka gambar yang dihasilkan bisa kita misalkan seperti orang sedang bersedih, seperti ini. Jadi sumbu simetris itu yang mana sih? Nah, kita lihat di sini titik yang berada di tengah sini. Ini dinamakan sebagai sumbu simetris. Ini juga. Ini dinamakan sebagai sumbu simetris. Nah, dari kedua gambar ini, maka kita dapat simpulkan bahwa sumbu simetris adalah sebuah garis lurus yang membelah grafik menjadi 2 bagian yang sama luasnya. Jadi yang berikutnya adalah nilai optimum. Rumusnya apa sih? Perhatikan di sini. Rumusnya adalah Y sama dengan min D. D adalah nilai diskriminan dibagi 4 dikali A atau 4A. Ini adalah rumus nilai optimum. Jadi kalau untuk mencari nilai optimum, rumusnya ini. Sebelum itu Bu Guru akan jelaskan bahwa nilai optimum itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama nilai optimum maksimum dan yang kedua adalah nilai optimum minimum. Selanjutnya adalah titik balik atau titik puncak. Rumusnya titik balik, titik puncak rumusnya in B dibagi 2A,
min D diskriminan dibagi 4A. Ini adalah titik balik atau titik puncak. Jadi untuk menentukan titik balik dan titik puncak itu menggunakan rumus ini. Atau kita juga bisa bilang X, Y. Karena ini rumus dari sumbu simetris atau nilai X, dan ini merupakan rumus dari nilai optimum atau nilai Y. Oke, sekarang Bu Guru akan jelaskan nilai optimum maksimum. Jadi perhatikan, untuk nilai optimum maksimum gambar grafiknya seperti ini, maka titik optimumnya berada di sini, berada di puncak sini ya. Ini untuk yang maksimum. Kemudian untuk titik nilai optimum minimum, maka gambar grafiknya seperti ini, parabola yang menghadap ke atas dan titik optimumnya berada di sini. Ini dinamakan titik optimum minimum dan yang ini dinamakan titik optimum maksimum. Selanjutnya adalah kita akan mengerjakan soal. Contoh soal di sini ya. Diketahui persamaan fungsi kuadrat dari Y sama dengan 8x kuadrat dikurang 16x ditambah 2. Perhatikan di sini nilai A-nya kita ketahui, nilai A-nya adalah 8. Jadi nilai A adalah koefisien yang nempel di variabel x kuadrat. Kemudian nilai B-nya berapa? Ya, nilai B-nya adalah min 16. Kemudian nilai C-nya adalah 2. Jadi kita sudah tahu ya nilai A, nilai B, dan nilai C. Sekarang kita akan cari sumbu simetrisnya berapa sih dari persamaan ini? Ya, kita akan mencari. Perhatikan. Yang pertama yang kita cari adalah sumbu simetri. Sumbu simetri. Seperti yang kalian lihat tadi, rumusnya bagaimana? X sama dengan berapa? Min B dibagi 2A. Ini rumusnya ya. Rumus untuk mencari nilai X atau rumus untuk mencari sumbu simetri. Jadi sumbu simetri itu biasa juga kita sebut untuk mencari nilai X. Kemudian nilai optimumnya itu nilai Y, seperti itu. Nah, kita akan cari sumbu simetrisnya. Kita masukkan nilai X sama dengan B-nya berapa? Ya, B-nya adalah min 16 dibagi 2, tinggal dimasukkan saja, kemudian dikali A-nya adalah 8, seperti itu. Kemudian hasilnya berapa? Ya, min 16 dibagi 2 dikali A-nya tadi 8. A-nya 8, 2 kali 8 hasilnya 16. Min 16 kemudian dibagi 2 dikali A-nya itu 8. Tinggal masukkan saja ke sini. 2 dikali 8 hasilnya 16, maka diperoleh nilai X-nya atau sumbu simetrisnya adalah min 16 dibagi min 16 hasilnya min 1. Sehingga diperoleh sumbu simetrisnya adalah min 1. Jadi kita bisa simpulkan, jadi sumbu simetrisnya adalah 1. Atau jadi nilai X-nya adalah min 1. Min 1, seperti itu. Setelah kita mendapat nilai sumbu simetris atau sudah dapat nilai X-nya, maka sekarang kita akan mencari nilai Y-nya. Maka nilai Y-nya biasa disebut sebagai nilai optimum. Nah, ini rumusnya. Selanjutnya adalah mencari dulu nilai diskriminannya.
Ini diskriminannya, rumusnya B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Sama dengan B-nya, kita ketahui B-nya adalah min 16, maka min 16 dipangkatkan 2 dikurang 4 dikali nilai A, A-nya adalah 8, kemudian dikali 2, C-nya adalah 2. Sehingga diperoleh min 16 dipangkatkan 2 hasilnya. Karena min maka dia jadi positif 256 dikurang 256 dikurang 4 dikali 8 dikali 2. 256 dikurang 64 hasilnya 192. Maka nilai D-nya adalah 192. Kalau sudah dapat nilai D-nya, kita tinggal masukkan ke dalam rumus nilai optimum ini. Oke, kita kerja sama-sama ya. Y sama dengan D, D-nya didapat 192, maka 192 dibagi 4, masukkan aja rumusnya, dikali A, A-nya adalah 8. Hingga diperoleh nilai Y-nya adalah min 6. Dan yang terakhir kita akan menentukan titik puncak atau biasa disebut titik balik, sama saja titik balik atau titik puncak. Rumusnya gimana tadi? X, Y, di mana X-nya adalah min B per 2A dan Y-nya adalah min D diskriminan dibagi 4A. Tadi kita peroleh nih nilai X-nya adalah min 1. X-nya min 1 dan Y-nya adalah min 6. Dan kalian bisa mengerjakan contoh soal ini. Kalian bisa mengerjakan dengan cara seperti yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi. Oke, demikian tadi penjelasan tentang mencari sumbu simetris, kemudian menentukan nilai optimum dan juga menentukan titik puncak atau titik balik. Semoga apa yang sudah Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya kita akan menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat dan juga yang terakhir menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya. Ya, kalian tetap semangat meskipun belajar di rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan ketika kalian akan bepergian keluar rumah, memakai masker dan juga menjaga jarak. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Bu Guru akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.